jemaat yang diberkati Tuhan, saya yakin dan percaya kita masih ada dalam pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mengawali seluruh aktivitas dan tugas tanggung jawab kita, saat ini kita kembali lagi dalam program Renungan Harian Keluarga, edisi Rabu 7 September 2022, bersama dengan saya, Pendeta Jendi Megumi Pondok Sarjana. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus. Nyatalah kebaikan-Mu dalam kehidupan kami dengan menganugerahkan kami nafas hidup, kesehatan, kekuatan, hingga boleh kami nikmati di saat ini. Sebelum kami memulai seluruh tugas tanggung jawab aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai pedoman kami dalam kami menjalani keseharian kami. Untuk itu, kuasai kami dengan roh hikmat, sehingga ketika firman dibacakan, direnungkan, mampu kami mengerti, pahami, dan juga kami boleh menjadi pewarta firman-Mu dalam profesi kami masing-masing. Kami menyadari bahwa seringkali Engkau dapati kami hidup dalam ketidaklayakan. Untuk itu, kami di saat ini juga mengakui kesalahan, dosa, pelanggaran yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan Yesus, sehingga kami layak untuk menghadap hadirat-Mu yang suci dan kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan kita di saat ini terdapat dalam kitab 2 Korintus pasal 5, ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. 2 Korintus pasal 5, ayat 16 dan ayat 17. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang diberkati adalah kita yang dengan setia membaca merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, tema renungan kita di saat ini ialah menilai yang benar. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan kita manusia, seringkali kita suka menilai orang lain. Bahkan ukuran penilaian yang kita gunakan ialah menurut keahlian dan keberadaan kita. Bahkan dengan sombongnya dan egoisnya, kita menganggap pikiran kita lah yang paling benar. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dalam pembacaan kita di saat ini, dalam ayatnya yang ke-16, di mana kita bisa melihat bahwa mereka pernah menilai Kristus dengan ukuran manusia. Ada beberapa penafsiran tentang ayat ini. Yang pertama, menilai Kristus menurut daging. Artinya, menilainya sesuai dengan pengertian agama Yahudi pada zaman itu. Di mana Mesias dianggap sebagai raja duniawi yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi pada saat itu. Sebaliknya, kita harus menilai Kristus secara rohani, yang berarti menerima atau mempercayai Dia sebagai raja dan juru selamat secara rohani. Menilai Kristus menurut daging yang kedua, artinya menganggap Dia hanya sebagai manusia saja. Sedangkan menilai Kristus secara rohani, artinya menilainya sesuai dengan ajaran kitab suci
yang menyatakan Kristus bukan hanya sebagai manusia, tetapi juga sebagai Allah, sebagai juru selamat, Mesias. Selanjutnya saudaraku, di ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Saudaraku, kata baru di dalam bahasa Yunani ada dua kata, yaitu kata neos dan kainos. Kata baru atau neos diartikan dalam pengertian waktu atau sesuatu yang lebih mutakhir. Artinya tidak sama dengan yang lama, hanya reproduksi atau berbentuk baru dari yang lama. Tuh. Kata baru dalam bentuk neos dapat dikerjakan dan dihasilkan manusia. Misalnya baju baru, HP baru, mobil baru, dan yang lainnya. Sedangkan kata baru kainos hanya dapat dikerjakan dan dihasilkan oleh Allah saja, tidak oleh manusia. Kata baru atau kainos artinya sama sekali baru. Jadi memang baru. Bukan perbaikan dari yang lama. Atau sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Dan sesuatu secara kualitatif berbeda. Saudaraku, kata baru yang digunakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 adalah kata kainos, bukan kata neos. Ini berarti bahwa ciptaan baru itu karya Tuhan, bukan hasil pekerjaan manusia. Ciptaan baru atau kainos di sini berarti memang benar secara fisik kita sama sebagai manusia. Manusia yang terdiri dari darah dan daging. Tetapi di dalam ada yang baru, yang sama sekali berbeda. Allah yang menjadikan ciptaan baru bukan karena diri manusia. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Paulus diubahkan menjadi manusia baru. Cara pandangnya juga terhadap manusia dan Kristus berubah. Misalkan dikatakan di Kisah Para Rasul 26 ayat 12 sampai 23. Di hadapan Raja Agripa, Paulus bersaksi tentang pertobatan yang mengubah hidupnya menjadi manusia baru. Kalau sebelumnya Paulus bersemangat menangkap dan menyerahkan pengikut Kristus kepada pemimpin agama Yahudi karena dianggap sangat mengganggu. Tetapi setelah ia mengenal Kristus, ia menilai sesama manusia itu sebagai orang-orang yang harus dikasihi dan diselamatkan dari segala dosa. Saudaraku, kita juga sudah menjadi manusia baru karena kita telah percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus memberi kehidupan baru yang tidak sama dengan sebelum kita mengenal Kristus. Kita diajak untuk mempunyai pandangan baru terhadap manusia dan Kristus. Sehingga cara pandang dan penilaian kita selalu memakai ukuran kasih karunia Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah yang kami imani di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih buat pengorbanan yang telah Engkau kerjakan melalui kematian, kebangkitan di kayu salib. Sehingga dengan ini ada kehidupan yang baru bagi kami manusia.
Kami boleh diangkat menjadi anak-anak Allah. Untuk itu Tuhan, kiranya Roh Kudus yang telah Tuhan utus bagi kami akan tetap terus melingkupi, menyertai, memberkati kehidupan kami selaku jemaat-Mu, Jemaat Gemi Maranatha Paselatan. Dari kolom 1 hingga kolom 27. Pribadi-pribadi yang ada, keluarga-keluarga yang ada. Tuhan mampukan kami untuk tetap terus setia berjalan bersama dengan Yesus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, pergumulan, rintangan, persoalan. Tetapi berikan kami sebuah keyakinan, kepastian bahwa ketika kami berjalan bersama dengan Yesus, dapat kami tanggung semua di dalam Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Untuk itu Tuhan mampukan selaku jemaat-Mu dalam keseharian kami, profesi kami masing-masing. Beri sehat, beri kuat, sehingga kami boleh mengerjakan tugas tanggung jawab kami, sehingga kami boleh menikmati berkat di balik kerja keras kami. Sehingga seluruh kebutuhan keluarga kami dapat terpenuhi. Melalui kehidupan jemaat-Mu, boleh saling mengasihi, saling membangun, saling mendoakan. Sehingga pertumbuhan iman jemaat semakin nampak. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati semua perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paselatan. Penatua Diaken dari kolom 1 hingga kolom 27. Bahkan juga penatua-penatua Bipra, pengurus komisi pelayanan kategorial Bipra, motivator kolom KPPJ, kelompok pelayanan lansia, penasehat jemaat, kostor, pegawai gereja, semua perangkat pelayanan yang ada. Para pendeta, bahkan juga tim multimedia Gemi Maranatha Paselatan, mampukan kami untuk kami tetap terus bekerja sama dalam satu tujuan, tidak lain dan tidak bukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terlebih khusus, Engkau memberkati tim multimedia Gemi Maranatha Paselatan yang dengan setia meluangkan waktu untuk mempersiapkan, menayangkan program renungan harian keluarga sehingga boleh jemaat-jemaat yang ada di rumah boleh menyaksikan, mengikuti, dan boleh terberkati melalui program pelayanan yang ada, yang disiarkan di multimedia Gemi Maranatha Paselatan ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan buat para hamba-Mu yang telah Tuhan utus di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, para pemerintah kami, dari tingkat pusat hingga yang ada di Kota Tomohon, di Kelurahan Paselatan 1, Paselatan 2, jajaran pemerintahan yang ada, kepala kelurahan, kepala lingkungan, semua diberkati Tuhan. Sehingga mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab kepemerintahan. Sehingga boleh terciptanya, tercapainya kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Bagi masyarakat, berikan kesadaran agar tetap terus menopang, menunjang semua program pemerintahan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami menopang dalam doa buat saudara-saudara kami, anggota jemaat, bahkan semua pemirsa yang menyaksikan tayangan program renungan harian keluarga di saat ini, yang mungkin dalam pergumulan, dalam penderitaan, permasalahan, baik mungkin dalam keadaan sakit di saat ini, yang dirawat di rumah mereka masing-masing, ataupun yang dirawat di rumah sakit, dengan berbagai macam penyakit, sakit yang mereka rasakan alami. Kami mendoakan buat kehidupan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu mengubah penyakit menjadi sembuh. Untuk itu kami mendoakan dalam nama Yesus untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan jamah bagian tubuh mereka yang sakit. Jamah makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi. Karena kami percaya melalui sarana itu semua boleh terciptanya kesembuhan yang hanya berasal daripada Tuhan.
Perteguh iman percaya mereka, sehingga mereka tetap terus berpengharapan hanya kepada Yesus Kristus. Keluarga mereka yang merawat, beri sehat, beri kuat, sehingga mereka mampu tetap terus merawat anggota keluarga mereka yang sakit dengan penuh sukacita dan yakin kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anggota jemaat yang saat ini dalam sukacita, baik kesuksesan dalam pendidikan, sukses dalam pekerjaan, bahkan yang dianugerahkan hari ulang tahun pribadi maupun perkawinan, Tuhan perlengkapi sukacita mereka dengan segala berkat yang telah Tuhan sediakan di hari-hari hidup yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Dengan menjadikan tubuh jasmani mereka menjadi persembahan yang suci dan kudus dan berkenan kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan dan penghidupan kami di sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dengan selalu berharap Tuhan akan tetap terus campur tangan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, saya mengamini kita semua yang boleh mengikuti program renungan harian keluarga di saat ini pasti diberkati. Puji Tuhan. Selamat melanjutkan pelayanan dalam tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kita untuk menjadi alat kesaksiannya di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Mari kita like, komen, dan ikut terus channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten yang menyiarkan program-program pelayanan yang tentunya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita dan sesama kita. Tuhan Yesus